Salam, selamat pagi dan salam jumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dari channel Suara Sabda Pagi, Rabu 8 Mei 2024 dimanapun berada. Semoga saya menjumpai para pendengar semuanya dalam keadaan sehat dan penuh semangat, serta tetap setia mengikuti, mendengar dan merenungkan firman Tuhan lewat channel Suara Sabda Pagi. Bapak Ibu, sebelum kita mulai mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mengawalinya dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur atas hari baru dan rahmat hidup yang selalu kami terima dari-Mu. Kami mohon anugerahkanlah bagi kami roh kebenaran-Mu agar ia memimpin hidup kami kepada kebenaran. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci untuk inspirasi renungan dari Suara Sabda Pagi hari ini saya ambil dari bacaan hari ini, terutama dari Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai 15 untuk membingkai seluruh permenungan hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus bersabda kepada para murid-Nya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Namun apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari Aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, tema renungan hari ini saya beri judul, "Berilah dirimu dipimpin oleh Roh kebenaran, agar hidupmu menghasilkan buah-buah kebenaran." Dalam amanat perpisahannya, Yesus berbicara tentang Roh Kudus atau Roh kebenaran. Berbicara tentang segala sesuatu, semua orang dapat berbicara. Tetapi berbicara benar tentang yang benar atau sebuah kebenaran, tidak semua orang dapat berbicara. Karena sering orang berbicara untuk sesuatu yang tidak benar, namun disampaikan secara logis dengan suara lantang dan intonasi yang tegas, dapat saja membuat orang dapat percaya akan yang tidak benar menjadi benar, atau ketidakbenaran sebagai yang benar. Dengan suara lantang dan tegas kadang dapat membuat orang bisa saja percaya sebagai kebenaran, meskipun tidak benar. Yesus dalam amanat perpisahannya lewat Injil hari ini menyampaikan kepada para muridnya tentang Roh Kudus atau Roh kebenaran yang akan memimpin para muridnya dan kepada semua kita orang yang percaya kepadanya untuk hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran seringkali hidupnya menghasilkan buah
buah kebenaran. Sebagaimana yang kita dengar dalam bacaan pertama dari Kisah Rasul, di mana Paulus meskipun seringkali berbicara tentang kebenaran, namun orang tidak percaya akan apa yang disampaikan oleh Paulus, karena orang bukan melihat inti atau warta kebenaran yang disampaikan oleh Paulus, tetapi orang melihat keadaan hidup Paulus sebelum mewartakan kebenaran. Maka orang pun berusaha untuk menolak kebenaran yang diwartakan oleh Rasul Paulus. Meskipun Rasul Paulus ditolak dalam mewartakan kebenaran, namun ia tidak pernah putus asa, kecewa, dan berhenti mewartakan kebenaran. Tapi di bawah bimbingan roh kebenaran yang menghantar orang hidup dalam kebenaran itu, Paulus terus mewartakan kebenaran kebangkitan karena dipimpin oleh roh kebenaran itu sendiri. Walaupun Paulus harus ditolak, tidak diterima, bahkan harus mengalami penjara karena mewartakan kebenaran, Paulus tidak pernah mundur dalam pewartaannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, Yesus juga mengajak kita untuk hidup dalam kebenaran dan memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus atau roh kebenaran. Hidup orang yang dipimpin oleh Roh Kudus atau roh kebenaran, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Galatia mengatakan bahwa hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus atau roh kebenaran adalah hidup yang menghasilkan buah-buah kebenaran, yakni damai, sukacita, persaudaraan, kerukunan, keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kebaikan. Sedangkan hidup orang yang tidak dipimpin oleh roh kebenaran adalah hidup yang melahirkan hidup dalam semangat tidak bersaudara, percabulan, keserakahan, kenajisan, kebencian, dan tidak rela mengampuni. Itulah ciri dari hidup yang tidak dipimpin oleh roh kebenaran atau Roh Kudus, melainkan diberi untuk dipimpin oleh keinginan-keinginan manusia atau keinginan-keinginan lahiriah. Bapak, Ibu, para pendengar firman Tuhan, sebagai murid Yesus dan orang Katolik, kita dituntut untuk hidup di bawah bimbingan Roh Kudus atau roh kebenaran, sehingga hidup kita pun selalu berbuah dan menghasilkan buah kebenaran yang menjadi berkat bagi banyak orang. Demi Kristus, Tuhan, dan kebenaran itu sendiri, marilah kita senantiasa hidup dalam kebenaran, karena kebenaran selalu memerdekakan semua orang yang percaya. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas bimbingan dan penyertaan-Mu bagi kami sepanjang hidup kami malam yang lalu. Karuniakanlah kepada kami roh kebenaran-Mu, agar hari ini kami mampu mewartakan kebenaran melalui tugas dan karya yang dipercayakan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian, semua orang yang kita jumpai di perjalanan kita menuju tempat-tempat kerja,
orang-orang yang bekerja bersama kita hari ini, orang-orang yang bekerja dari rumah-rumah, seluruh hidup dan karya kita hari ini senantiasa dinaungi, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.